terhormat Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Herman Khairon, Presiden. Mudah-mudahan anggota Komisi 6 DPR RI. Kemudian ada Bapak Ahmad Yohan, Presidium juga, anggota Komisi 11 DPR RI. Kemudian Bapak Romo Syafi'i tidak hadir. Bapak atau adinda saya ini Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Presidium anggota Komisi 2 DPR RI. Pak Zulfikar Arsy tidak hadir. Kemudian Pak Dr. Sutomo juga tidak hadir. Yang ada di sini senior kita ini Bapak Abdullah Putih. Anggota Presidium, anggota DPD RI, dan insya Allah anggota DPR RI besok kalau jadi. Mulai kampanye. Pak Saan Mustafa juga tidak hadir. Kemudian Majelis Nasional Forhati dan seluruh pengurus Forhati, saudara-saudara semuanya dari Majelis wilayah seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini dan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ini adalah tahun politik. Katanya sensitif kalau bicara politik di Kahmi pada situasi seperti ini. Oleh sebab itu topik yang diminta kepada saya memang bukan soal politik. Maksudnya biar ilmiah betul karena ini dewan pakar gitu. Tapi sebenarnya bicara politik itu di forum ilmiah, di kampus maupun di masjid, di rumah ibadah, di gereja, itu boleh asal yang dibicarakan adalah politik tingkat tinggi. Bukan politik elektoral. Politik itu kan ada dua tingkatannya. Satu, kalau Pak Amin Rais itu dulu menyebut high politics. Politik tingkat tinggi politik, Gus Dur menyebut politik inspiratif. Politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik kerakyatan itu tingkat tinggi. Ya bicara tentang ide keadilan, pemilu yang jujur, dan macam-macam. Itu bisa dibicarakan di masjid. Bicara keadilan setiap hari kita bicara di masjid, di gereja, di kampus. Bicara demokrasi yang sehat, bicara keselamatan rakyat, itu boleh politik. Politik dalam arti policy. Tapi kadang-kala orang bicara politik, dari tiga arti politik itu kan, pertama politik itu artinya policy. Politik itu artinya politik sebagai tempat kehidupan bernegara dalam membuat keputusan-keputusan yang mengikat bersama. Itu politik, policy. Oleh sebab itu ada politik hukum, politik ekonomi, itu artinya kebijakan di bidang hukum, kebijakan di bidang ekonomi. Dulu kata politik itu sendiri yang kemudian diartikan negara itu kan berasal dari kata polis, hidup bernegara. Nah di situ ada tingkatan-tingkatan politik, tingkat tinggi, tingkat rendah. Lalu ada politik dalam arti strategi untuk menentukan cara mencapai kemenangan. Ada juga politik dalam arti taktik. Gitu. Nah, yang banyak kita bicarakan ini kan taktik. Yang dilarang di masjid itu jangan bicara taktik. Itu menimbulkan perpecahan. Anda harus milih ini, jangan itu. Yang ini lebih baik, yang itu lebih jelek. Nah, itu sudah politik rendah. Kalau bicara keadilan, mari kita bangun negara ini agar adil sesuai dengan Pancasila.
dan undang-undang dasar. Nah, itu politik tingkat tinggi, tidak apa-apa, siapapun boleh. Karena di dalam kata keadilan ini ada kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu dalam agama artinya bagian-bagian visi yang sama. Misalnya, kalau saya di sini lihat dari sana ada PDIP, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN, dan sebagainya. Itu kalau bicara elektoral, pasti beda. Kalau PDIP, saya mau milih Ganjar. Kalau Demokrat, saya mau milih Anies. PAN, saya milih Erick Thohir. Golkar milih siapa Pak? Golkar belum ya? Pak Airlangga Hartarto misalnya. Nah, itu politik elektoral, pasti menimbulkan perpecahan. Tapi kalau saudara bicara kalimatun sawa, mari kita laksanakan tujuan HMI untuk membangun masyarakat adil dan makmur. PDIP, Demokrat, Golkar, PAN pasti setuju. Pasti setuju. Nah, itu namanya kalimatun sawa. Mari kita memilih pemimpin yang berani memberantas ketidakadilan. Nah, itu kalimatun sawa. Orangnya siapa? Nah, pilih sendiri-sendiri. Mari kita pilih pemimpin yang jujur. Mari kita pilih partai ini. Nah, itu pemimpin yang jujur itu adalah kalimatun sawa, high politics. Sedangkan kalau partai ini, partai itu politik tingkat rendah. Rendah itu bukan murahan ya, rendah tingkatannya aja. Ini yang praktis lah. Lalu yang ini inspiratif. Nah, oleh sebab itu di dalam agama pun itu tidak dilarang berpolitik. Kok kan ada orang sekarang, agama jangan dicampur politik itu jahat. Tidak jahat. Karena politik itu adalah fitrah. Politik kalau dalam arti negara, saudara, politik kalau dalam arti negara, itu merupakan sunnatullah karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang boleh hidup di luar negara. Tidak boleh. Saudara mau apa? Saya tidak suka Indonesia, saya mau pindah. Kemana pindahnya? Ke Australia. Australia itu negara juga. Saudara datang ke sana ditanya, kamu dari negara mana? Mana paspormu? Apa kewarganegaraanmu? Tidak boleh. Secuil pun, tidak ada secuil pun di muka bumi ini yang tidak ada kekuasaan negara. Oleh sebab itu, karena politik adalah fitrah, maka di dalam Islam juga ada ajaran hidup berpolitik. Ada yang mengatakan gini, Nabi Muhammad tuh ketika turun pertama kali itu tidak diajari politik. Tetapi diajari apa? Diajari tauhid. Iya. Pada saat mendapat wahyu yang pertama, tapi wahyu yang kedua dan berikutnya itu adalah perintah-perintah politik. Apa perintah politik? Nabi, kamu lawan itu ketidakadilan. Masyarakat Quraisy di Mekah itu tidak adil. Harus kamu lawan, harus kamu sadarkan dia agar berlaku adil terhadap sesama manusia dan menjaga kehidupan ini dengan damai. Itu adalah perintah politik, saudara. Perintah sholat itu masih nanti, masih lama. Itu perintah pertama itu melawan ketidakadilan. Sholat nanti sesudah hijrah itu baru diperintahkan sholat kamu. Sesudah hijrah baru diperintahkan puasa. Saat pertama di Mekah itu perintah pertamanya baca syahadat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Ini sudah nih mulai. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha agung, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan kalam. Kalam itu logika, ilmu pengetahuan, metodologi. Tapi juga ada alamal insana malam ya'lam. Juga mengajar kepadamu apa yang tidak ada metodologinya, tapi itu terjadi di dalam kehidupan. Itulah disebut kegaiban-kegaiban di dalam hidup. Tapi di dalam Islam itu kita dilarang menganut rasionalisme. Saudara, dilarang menganut rasionalisme. Tetapi wajib menganut rasionalitas. Itu tadi dalilnya.
Rasionalitas itu alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan kamu dengan kalam. Kalam itu metodologi rasional. Kamu harus belajar ilmu ini, kalau digital metodenya begini, kalau ini metodenya gini, eksperimentasinya begini, cedap, itu ilmiah udah. Kalau tanggal sekian bulan Juni maghrib jatuh pada jam sekian, itu ilmiah, ilmu falak. Itu alladzi 'allama bil qalam, bisa dihitung. Tetapi saudara, allamal insan malam ya'lam. Juga Allah menurunkan ilmu yang tidak ada metodologinya tapi terjadi begitu saja. Di tempatnya, atau di tempat kita semua lah, di tempat Rifki Karsayuda, di tempat saya. Itu kan banyak sekali ya. Santet misalnya. Tidak ada ilmunya. Saudara gitu sakit dia. Yang cerita yang sangat terkenal kalau di Indonesia itu ada anak suku dalam di Jambi. Terkenal. Ada seorang anak pejabat dari Jakarta ke sana, ketemu anak suku dalam di pasar minta-minta. Dibentak-bentak, kamu kotor, bau, mengganggu saya. Lalu apa? Meludah dia. Gitu. Sama anak suku dalam ini dibawa. Ludahnya tuh dibawa pulang. Besok si perempuan ini ngejar mencari ke rumahnya, minta dinikahi. Ada ilmunya enggak itu? Ada metodologinya enggak? Enggak ada. Karena itu namanya allamal insana malam ya'lam. Mengajar kepada manusia hal yang tidak ada metodologinya. Sekarang siapa Mbak Daya ya? Putri Daya ya? Yang dari Daya itu. Ya, Ida Daya. Itu bisa, meskipun itu konon hanya sebentar, itu tangan yang bengkok itu bisa diluruskan lagi, gitu, sudah lurus. Bahwa kemudian sesudah dia pulang nih bengkok lagi, itu tetap gaib. Itu tetap allamal insan malam ya'lam, tetap Anda tidak tahu metodologinya. Karena Tuhan itu menurunkan yang masuk akal dan tidak masuk akal. Maka di dalam Islam itu ada 10 jenis ketidakmasuk akalan yang selalu terjadi. Di mana? Satu mukjizat, itu mukjizat. Nabi Musa mecah laut. Gitu. Nabi Muhammad bersembunyi di gua, tiba-tiba dalam waktu kita sudah ditutup oleh sarang laba-laba, itu mukjizat. Mau di pedang, pedangnya jatuh, itu mukjizat. Yang satu mukjizat, dua sihir. Kerjaannya setan. Lalu ada karomah, ada ma'unah, dan seterusnya, ada istidraj. Ada 10 jenis kegaiban-kegaiban yang tak ada metodologinya. Nah, kalau di kalangan pesantren itu yang tidak ada metodologinya itu misalnya ini. Orang tidak pernah belajar, tapi tiba-tiba mengerti semua ilmu. Biasanya ada kiai besar, tiba-tiba meninggal, pewarisnya tidak ada. Anaknya yang tidak pernah belajar tiba-tiba bisa mengajar semua kitab. Saya kenal ada namanya Gus Maksum di Lumajang itu. Dia tiba-tiba meninggal. Tidak ada pewarisnya lagi. Kamu harus jadi kiai. Jadi kiai bisa ngajar dia. Itu disebut ilmu laduni. Allamal insan malam ya'lam. Ada yang seperti itu. Yang tidak Islam lah. Juga allamal insan malam ya'lam. Saya pernah ikut konsernya Jaya Suprana. Ada seorang anak buta. Namanya Michael Cheng. Sekarang masih ada, masih muda. Sekarang umur 14 tahun. Tapi saya ikut konsernya itu kira-kira 4 tahun lalu. Tahu enggak? Michael Cheng ini buta, enggak pernah belajar musik. Tapi disuruh main piano apapun, lagu apapun dia bisa. Sampai suatu saat yang kemudian Jaya Suprana yang menurut saya itu ateis. Ya Suprana menurut saya ateis karena ya Tuhan ya sama aja dan sebagainya. Nah, suatu saat dia tampilkan dia di konsernya. Si Michael Cheng itu menyanyikan lagu, membawakan lagu dengan piano sangat indah, sophisticated. Lalu ditanyakan, saya tanya, Mas Jaya, kenapa Anda bawa itu? Ini anak ajaib. Saya menciptakan lagu ini untuk menulis disertasi di Jerman. 2 tahun berdarah-darah karena sulitnya untuk sampai pada ini. Saya tidak pernah ketemu dia
Tiba-tiba saya datang ke asramanya dan di dalam kamarnya dia memainkan piano persis dengan lagu yang saya ciptakan, belum pernah saya berikan ke orang lain. Sehingga kata Jaya Suprana, kalau begitu saya percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Ini Jaya Suprana, Jaya Suprana. Itulah yang dikatakan oleh Allah, lamal insan malam ya'lam. Allah juga memberikan pengetahuan kepada manusia, tapi tidak ada dasar metodologinya. Kamu cara metodenya gimana sih itu? Eksperimennya gimana sih? Tidak ada. Pokoknya jadi gitu aja. Dan itu banyak mukjizat. Kalau kiai namanya karomah. Dulu ada cerita itu kiai dari Kediri itu, ketika sedang ada tamu, aduh, tenggelam. Sebentar lagi ada berita di TV. Pada waktu itu, di RRI waktu itu. Apa? Tampo Mas 2 tenggelam. Nah itu karomah namanya. Tapi saudara, karomah itu tidak bisa dipelajari. Saudara jangan pergi, saya ingin dapat karomah, tidak bisa. Yang bisa dipelajari itu ilmu yang ada metodenya tadi. Kalau karomah itu anugerah dari Allah. Dan tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, semua orang belajar itu. Karena semuanya bisa didapat dengan cara ajaib. Nah saudara, yang seperti ini, saudara, yang boleh saya jadikan bagian ceramah dari Dewan Pakar. Jadi saya tidak bicara politik elektoral. Ya. Nah, kepada saya, saudara, saya cerita sedikit sesuai dengan judul yang dikirim kepada saya, yaitu tentang KUHP baru yang direbutkan. Yang kemarin tentu sudah ikut dibahas oleh Mas Doli Kurnia, Pak Herman Khairon, kemudian Rifki Karsayuda yang kemarin sudah anggota DPR. Pak Yusan sudah anggota DPR sekarang ya? Apa sudah ya? Ikut berarti mengesahkan KUHP yang baru kemarin dan yang lain. Ya. Jadi saudara, KUHP yang kemarin itu baru disahkan setelah 59 tahun dibahas. Itu pun masih hampir ditunda lagi. Itu pun diprotes lagi. Padahal kita dari sudut ilmu hukum dan ilmu politik, itu seharusnya sudah punya KUHP sendiri. Nah, KUHP kita yang ada sekarang itu adalah yang masih berlaku sampai hari ini adalah KUHP peninggalan zaman Belanda. Karena dulu KUHP yang sekarang dari Belanda ini kan berasal dari kode penal. Kode penal di Perancis tahun 1810. 1811 Perancis menjajah Belanda sampai 1815. Nah, kode penal itu menjadi kitab undang-undang hukum pidana di Belanda, Wetboek van Strafrecht. Nah, pada tahun 1847 dibawa ke Indonesia oleh Belanda sebagai penjajah. Diberlakukan di Indonesia tapi belum resmi. Cuma kalau ada perkara-perkara di pengadilan dibawa ke situ saja hukum pidana ini. Nah, pada tahun 1918 disahkan secara resmi berlaku untuk seluruh Hindia Belanda. Bayangkan dari tahun 1811, 1847, 1819 berlaku hukum yang sama di Indonesia sampai saat ini. Ya diubah sedikit-sedikit, tapi strukturnya itu. Padahal ini menurut ilmu politik hukum itu harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Kalau masyarakat berubah, ya hukumnya berubah. Kalau berubah tempatnya, hukum Belanda, kok tempatnya beda, berarti ada perubahan tempat, mestinya hukumnya tidak berlaku hukum Belanda. Di Indonesia hanya di Belanda hukum Belanda tidak bisa berlaku di Jerman, tidak bisa berlaku di Perancis, karena hukum itu
Apa? Kalau dalam ilmu hukum itu namanya hukum itu melayani masyarakatnya. Di mana masyarakat berada, di situ hukumnya ada sendiri. Ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat dengan segala coraknya, di situ berlaku hukum dengan segala coraknya. Nah, hukum KUHP kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita sejak tahun 45, karena masyarakat Indonesia sebelum tahun 45 atau sebelum tanggal 17 itu masyarakat kolonial. Sekarang sudah menjadi masyarakat nasional. Berarti apa? Hukum Indonesia itu harus hukum yang melayani masyarakat nasional, bukan lagi hukumnya masyarakat kolonial yang diskriminatif. Nah, saudara, itulah sebabnya aturan peralihan Undang-Undang Dasar Pasal 2 menyatakan gini, segala lembaga dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum dibentuk yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi hukum-hukum yang berlaku sekarang itu hanya berlaku sebelum dibentuk yang baru. KUH Perdata misalnya sekarang itu masih, KUH Dagang masih itu, yang tahun-tahun bahula itu. Yang di Belanda sendiri sudah berubah. Sudah tidak ada tuh hukum itu, kok di Indonesia tidak selesai-selesai. Nah, itulah sebabnya dulu tahun 63 lalu muncul ide pertama, kalau 63 ini. Kalau begitu, mari kita buat hukum yang baru di bidang hukum pidana. Yang lain misalnya hukum pemilu sudah dibuat lebih dulu untuk pemilu tahun 55. Hukum agraria ada Agraris Wet 1870 ya tahun 60. Undang-Undang nomor 5 tahun 60 diperbaiki. Nah, ini hukum pidananya gimana? Itulah tahun 63 muncul gagasan, mari kita bentuk. Diadakan seminar-seminar sampai akhirnya pada tahun 85 Pak Ali Said membentuk tim. Tahun 85 membentuk tim, tahun 63 seminar-seminar, tahun 85 membentuk tim, 22 tahun kemudian. Sesudah itu tahun 25 sampai tahun 2022 itu dibahas, tidak pernah berhenti oleh tim sampai timnya banyak yang meninggal bergantian. Tidak selesai-selesai. Nah, baru pada tahun 2017 sebenarnya udah selesai. Tapi pada waktu itu diprotes. Kenapa? Di situ harus dicantumkan pasal larangan LGBT. Harus dicabut pasal tentang binatang piaraan yang masuk ke pekarangan orang lain. Dulu ada itu aturan-aturan itu. LGBT. Perzinaan harus dipertegas bahwa zina itu adalah hubungan terlarang antara orang yang belum pernah menikah dengan yang tidak terikat dalam pernikahan. Diprotes terus sampai akhirnya apa? 2017 ditunda. Tetapi partai-partai pokoknya sebelum pemilu 2019 disahkan. Hanya ada beberapa masalah saat itu. 2019 mau disahkan, demo lagi. Sampai Presiden mengeluarkan pengumuman 11 rancangan undang-undang ditunda sampai selesainya pelantikan Presiden. Nah, saudara, sesudah Presiden dilantik, kita kebut lagi undang-undang ini. Tetap saja mentah, ditolak. Sampai akhirnya apa? Pada bulan Agustus tahun 2022, Presiden memerintahkan Menko Polhukam dan jajaran Polhukam melakukan sosialisasi, dipilih 11 kota, sosialisasi dengan 14 materi yang harus dibahas lagi, kelar. Akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Tahun 2023. Larangan LGBT tidak bisa dimuat di situ. Tidak ada larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama. Ya, tapi bagaimana memuatnya? Kan LGBT itu sebagai apa? Sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Yang dilarangkan perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi, tetapi
perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang itulah yang tidak boleh. Sehingga apa rumusannya akhirnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu yang sekarang yang masih akan berlaku. Kemudian dikatakan ya rumusannya barang siapa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur. Kan LGBT itu bisa tercakup di situ meskipun tidak semuanya. Sebab kalau misalnya dewasa tidak di bawah umur, kan sulit pembuktiannya. Kan harus disaksikan katanya LGBT harus disaksikan. Ya enggak mau orang LGBT disaksikan orang. Gitu. Nah, dan seterusnya banyak hal-hal yang belum dimengerti oleh masyarakat sehingga sesudah diundangkan pun masih protes. Pihak luar negeri protes. Kita jelaskan semuanya. Nah, saudara sekalian, itu soal KUHP baru. Apa KUHP baru ini? Intinya ya pertama begini, yang jadi tadi soal LGBT, yang kedua soal hukuman mati. Hukuman mati itu boleh apa enggak? Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan di tahun 2006, hukuman mati itu boleh. Gitu. Tetapi kecenderungan dunia internasional menolak hukuman mati. Partai-partai agama seperti PKS, P3, sebagian PKB, sebagian PAN, sebagian yang berbasis agama, tetap setuju hukuman mati. Karena memang hukuman mati dalam agama dibenarkan. Diskusinya apa? Nyawa itu kan urusan Tuhan. Kenapa manusia diberi kewenangan membunuh orang atas nama hukuman? Ya, iya. Kemerdekaan juga itu hak Tuhan. Kenapa manusia kok diberi hak untuk mengkerangkeng orang? Orang dimasukkan ke penjara itu kan melanggar HAM juga. Artinya apa? Kalau hukum menyatakan hak asasi manusia seseorang harus dilanggar, ya dilanggar asal ada undang-undangnya. Itu perdebatannya. Oleh sebab itu kalau hukuman mati dicantumkan, ya tetap boleh. Nah, di dalam hukum kita akhirnya, dalam KUHP barunya, akhirnya disetujui hukuman mati disetujui tetap berlaku tapi bukan hukuman pokok. Dulu hukuman mati itu hukuman pokok itu hukuman mati, hukuman penjara. Lalu hukuman denda, hukuman tambahan. Sekarang bukan hukuman pokok, hukuman apa jadinya? Hukuman khusus. Hanya dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan luar biasa secara khusus dan itu harus alternatif nanti tuntutannya. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetap harus alternatif. Jadi kalau begitu gimana? Berlaku enggak hukuman mati? Boleh. Ada pembatasannya lagi. Kalau dalam 10 tahun dia belum dieksekusi dan selama 10 tahun itu berlaku baik, hukuman mati itu diturunkan menjadi hukuman seumur hidup. Ini perdebatannya. Nah, saudara banyak yang diperdebatkan, tetapi saya ingin mengatakan kenapa sampai terjadi ya perdebatan yang panjang itu. Ini perdebatannya teoritis, saudara sekalian. Perdebatannya tuh begini. Pertama, di Indonesia ini terjadi pertentangan faham antara kelompok universalisme dan partikularisme di dalam penegakan hak asasi manusia. Apa itu? Kaum universalis mengatakan hak asasi manusia itu sama di seluruh dunia. Oleh sebab itu, larangan hukuman mati itu harus berlaku di seluruh dunia. Pandangan universal seperti ini, misalnya waktu itu yang memperjuangkan ada Adnan Buyung Nasution, ada Mulia Lubis, Nur Syahbani, Kaca Sungkana dan sebagainya. Sekarang sebagian sudah meninggal. Tidak boleh hukuman mati. Itu hak Tuhan yang dilanggar. Tapi aliran partikularisme mengatakan hukuman mati itu boleh sesuai dengan
budaya dan keyakinan agama di mana negara itu memberlakukan hukumnya. Universalisme yang mengatakan bahwa hukuman mati itu berlaku di seluruh dunia, dasarnya Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 10 Desember 48 mengatakan ya manusia di seluruh dunia itu sama, tidak boleh ada diskriminasi, standar-standar hukumannya sama, kira-kira gitu. Tapi saudara, yang membolehkan hukuman mati itu adalah deklarasi Kairo, Universal Declaration of Human Responsibilities. Yang satu human right, yang satu human responsibilities. Deklarasi Kairo dikeluarkan tahun 98. Deklarasi PBB, deklarasi di New York keluar tahun 48. 50 tahun selisihnya. Nah, deklarasi Kairo ini saudara, ketika reformasi datang ke Indonesia, para deklaratornya ada Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Willy Brandt, meskipun itu di Kairo, itu bukan orang Islam yang buat. Ya, ada juga orang Islamnya, tapi negara-negara Barat yang kemudian merumuskan begini. Pemberlakuan hak asasi di Barat dan di Timur itu harus berbeda. Di Barat itu penganut liberal individualisme, di Timur itu lebih dekat ke komunalisme, paguyuban, taat kepada agama dan disiplin terhadap budaya yang rukun, santun, tetapi juga bisa tunduk terhadap ajaran-ajaran agama. Oleh karena di Timur banyak orang tunduk pada ajaran-ajaran agama, maka hukuman mati itu boleh diberlakukan secara partikular. Dulu tadi secara universal. Jadi universalisme dan partikularisme itulah yang menyebabkan kita lambat. Itu berdebat tentang hukum pidana itu. Itu bertahun-tahun, hukuman mati itu boleh apa enggak? Zina itu boleh apa enggak? Samin Leven itu boleh apa enggak? Itu bertahun-tahun tuh. Sejak saya baru jadi dosen muda di tahun 84 saya jadi dosen muda, tahun 85 muncul perdebatan lagi tentang KUH pidana yang sudah hampir selesai. Ini tahun 85 saya dosen muda asisten. Apa yang dipersoalkan saat itu? Yaitu kemungkinan peluang dimasukkannya pidana santet ke dalam KUHP. Nah itu tadi, maka saya bicara tadi alamal insana malam ya'lam itu tadi. Ya. Sebuah disertasi yang ditulis oleh guru besar UI yang kemudian menjadi koordinator Kopertis 3 DKI Jakarta itu menulis disertasi apa? Bahwa santet itu perbuatan pidana dan bisa dihukum. Bisa. Itulah sebabnya Pak Muladi yang saat itu menjadi tim perumusan KUHP itu memasukkan santet itu tindak pidana. Loh kenapa tindak pidana? Ya karena tindak pidana itu kejahatan. Orang membunuh orang dengan santet itu kan jahat juga. Oh iya ya, gitu kan. Akhirnya ada yang setuju, ada yang tidak. Wah itu primitif. Santet-santet itu kan zaman dulu. Kita ke zaman depan, zaman modern tidak ada lagi santet-santet. Terjadi perdebatan. Ini bukan soal modern atau primitif, kata Pak Muladi. Ini soal fakta bahwa orang bisa membunuh orang dengan ilmu gaib. Kalau di Madura itu tahu enggak? Kerapan sapi. Kerapan sapi itu kan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, lalu karesidenan Madura. Nah, sesudah tingkat karesidenan itu sapi yang hebat-hebat itu. Siapa yang akan merebut piala presiden? Saudara, kita mau terus enggak? Nunggu adzan dulu. Bukan karena wajib berhenti kalau ada adzan, tapi terganggu kalau kita terus diganggu oleh adzan. Enggak begini, hukumnya itu begini.
Menjawab adzan itu adalah fardu kifayah. Kalau di sana ada orang adzan, orang yang di dekatnya sudah ada yang jawab, orang yang di luar sudah ada yang jawab, kita tidak wajib jawab. Itu namanya fardu kifayah. Mencari ilmu itu adalah fardu ain. Iya. Mencari ilmu itu fardu ain apa artinya? Setiap orang wajib melakukannya. Maka disebut faridatul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin. Setiap orang Islam, wa muslimah. Lalu Bapak kenapa berhenti ada adzan? Bukan karena wajib berhenti, tetapi karena kalau enggak itu terganggu. Nanti sesudah adzan di sana, sebentar lagi muncul adzan yang di sana lagi kan. Muncul di sana ini ada terganggu. Maka kita berhenti aja dulu. Baik, karena banyak orang yang tidak setuju menganggap santet itu sebagai primitif yang tidak masuk akal, akhirnya apa? Diadakan seminar di Ancol yang sekarang menjadi Hotel Marco Polo itu ya. Itu dulu hotel apa namanya di Ancol. Diajak seminar di situ. Pak Muladi ngundang ahli hukum dan ngundang tukang santet. Muladi bilang, saudara, saya ngajukan rancangan undang-undang hukum pidana itu agar masukkan santet sebagai kejahatan karena jelas itu jahat, suka membunuh orang, kita tidak tahu gitu. Lalu berturun, setuju udah pendapat. Lalu diajukan presentasi oleh seorang profesor, setuju enggak santet masuk KUHP? Tidak. Lalu giliran tukang santet, ini suruh bicara, coba tukang santet bicara. Dia bilang tukang santet, saya enggak banyak bicara. Sini, dulu kalau seminar di tahun 80-an ya, ini ya Mas Abdullah ya, kan ada taman di depan mimbarnya, ada taman, ada ikannya gede-gede, itu bagian dari dekorasi dulu. Lalu tukang santet itu lihat ada ikan di sini, lihat kamu semua, lihat. Saya pindahkan ikan ini ke dalam kelapa yang ada di depan hotel ini. Saksikan, buat ikannya tidak ada. Lalu tolong turunkan kelapa yang sebelah sana, dibuka, dibelah, keluar ikan dari situ. Lalu ditanya tadi yang tidak percaya, tadi yang tidak percaya santet siapa ngacung? Ikan ini mau saya pindahkan ke perutmu sekarang, katanya. Akhirnya percaya bahwa santet itu ada. Dan itu dimasukkan di dalam rancangan undang-undang hukum pidana tahun 87. Masuk. Tetapi kemudian persoalannya gimana cara membuktikan? Ya kan? Cara membuktikan gimana ini? Kan dalam hukum acara harus jelas siapa melakukan apa, dengan apa, alat buktinya apa. Yang mau memeriksa tukang santet siapa? Malah sebelum diperiksa disantet mati juga. Akhirnya bukan karena persoalan ilmiah atau tidak. Ini karena persoalan mengatur hukum acaranya yang susah. Ini dikeluarkan dari rancangan undang-undang hukum pidana. Jadi saudara, ini saya ingin mengatakan apa ini? Satu, kenapa kita lambat
membuat hukum pidana, satu karena persoalan universalisme dan partikularisme yang baru diselesaikan oleh Forum Dunia itu tahun 1998 dari UDHM, Universal Declaration of Human Rights, menjadi Universal Declaration of Human Responsibilities. Jadi sekarang jangan hanya bicara hak asasi, tapi kewajiban asasi, human responsibilities. Nah, disitulah kemudian baru mulai lancar, karena faham yang lahir dari Universal Declaration of Human Responsibilities ini masuk di dalam pasal 22 amandemen Undang-Undang Dasar. Dikatakan di situ hak asasi manusia termasuk hukuman mati bisa dikurangi berdasar pertimbangan budaya, agama, dan ketertiban umum. Agama masuk di situ karena deklarasi Mesir itu tadi. Di dalam pasal 22J ayat 2, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sekarang. Kesulitan yang lain kalau universal partikular itu bertentangan, juga sulit mengagregasi karena masyarakat kita ini banyak, ya. Masyarakat kita ini, saudara, berapa agama saja ada 6 yang resmi disebut. Keinginan hukumnya berbeda-beda. Adatnya begitu banyak. Kalau Van Vollenhoven menyebut ada 19 lingkungan hukum adat dengan hukumnya yang berbeda-beda. Gimana cara membuat hukum nasional? Itu yang menyebabkan lama perdebatannya. Sampai memakan waktu 59 tahun itu karena lama. Kalau orang Jawa suka begini, orang Batak tidak setuju. Orang Batak sudah setuju, orang Minang tidak setuju. Terus berdebat gitu. Sampai akhirnya 59 tahun. Karena kemudian kalau kita, orang Islam itu kemudian berpendapat hal-hal yang menjadi urusan pribadi, biar hukum pribadinya berlaku, tapi yang menjadi kepentingan bersama, itulah yang disebut kalimatun sawa. Hal-hal yang sama disatukan di dalam hukum nasional ini. Baru hukum pidana kita itu baru lahir pada tanggal 2 Januari tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya saya ingin menutup karena ini di HMI, di KAHMI. Ini ada penutup di halaman terakhir ini begini. Kalau di jadwal yang diberikan ke saya memang sampai jam 4. Ini masih ada waktu. Saudara, gini. Kita orang Islam jangan kecewa dan buru-buru mengatakan itu hukum pidana kita itu kafir. Bom di Bandung, itu kan karena hukum pidana disahkan lalu di sepeda motornya dikatakan KUHP kafir. Bertentangan dengan Islam, dan masih banyak yang berpendapat seperti itu. Saudara, kalau dari perspektif demokrasi, kita ini sudah berdebat, orang Islam sudah berjuang agar hukum Islam masuk di dalam hukum, tetapi saudara, sesudah berdebat nggak bisa, orang lain nggak setuju, yang sesama Islam pun nggak setuju, punya paham berbeda. Maka yang harus diterima begini dalilnya. Mala yudroku kulluhu layut araku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa berhasil memasukkan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya, tapi ambil yang masih bisa diambil. Tidak bisa masukkan hukuman mati secara kategoris, ya jadikan anu dulu. Jadikan apa? Prinsipnya bahwa boleh, cuma nanti menjadi hukuman khusus gitu. Karena kalau dijadikan mutlak hukuman mati, orang lain tidak setuju. Hukum tidak jadi-jadi. Gitu. Dalam semua hal, kita sudah perjuangan itu semua, lalu hukum nasional harus ada sesuai dengan ideologi, maka diciptakanlah hukum-hukum nasional yang berlaku untuk semuanya, tapi ada juga hal-hal hukum yang berlaku bagi setiap kelompok, misalnya hukum perdata bagi orang Islam berlaku bagi orang Islam, silakan, bagi orang Kristen silakan gitu, tapi yang hukum publik itu berlaku untuk semuanya. Nah, yang menggembirakan, membesarkan kita, hukum-hukum modern itu, ya hukum-hukum modern itu sebenarnya belajarnya dulu dari hukum Islam. Misalnya begini, tadi saya katakan begini ya. Hukum itu berubah
kalau masyarakatnya berubah. Itu ada di dalam bukunya Casey Ware, The Modern Constitution. Mas Rifki Karsayuda, ingat ini buku terbit tahun 61. Kemudian dikatakan hukum berubah, hukum itu resultante saja, kesepakatan. Kalau masyarakatnya berubah, waktunya berubah. Nah, dalil yang seperti ini itu sudah ada pada tahun 1290 di dalam studi fikih Islam yang diciptakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa dia bilang? La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyiril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan seluruh umat manusia termasuk dalam perjalanan agama Islam sejak tahun 571 sampai 1290 saat itu. Hukum-hukum itu berubah kalau waktunya berubah. Kalau tempatnya berubah. Bitaghayyiril azman, zamannya berubah, wal amkan, makannya, tempatnya berubah, wal awaid, budayanya berubah. Maka beda hukum yang berlaku di Mesir dan berlaku di Irak meskipun sama-sama Islam. Beda hukum yang berlaku di zaman Abu Bakar dengan yang berlaku di zaman Umar dalam hal-hal tertentu. Coba, kalau Abu Bakar itu strict kepada Al-Quran. Sedekah itu diberikan kepada 8 kelompok. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal gharimina wal mu'allafatu qulubuhum wa ibnas sabil wa fi sabilillah wa fi sabilillah wa sabil. Diberi ke kelompok ini. Mu'allaf diberi zakat. Zaman Abu Bakar begitu ada zakat dibagi ini untuk mu'allaf, orang masuk Islam. Tapi begitu Umar jadi khalifah, mu'allaf tidak boleh dapat zakat. Loh, Umar, itu ketentuan Al-Quran. Ya, Al-Quran kan turun di waktu itu ketika Islam mencari pengikut. Sekarang orang Islam sudah banyak yang masuk. Kita tidak perlu maksa-maksa orang kaya-kaya sekarang. Baru masuk Islam masa diberi zakat, kata Umar. Tidak diberi zakat sama Umar. Itu. Jadi berubah. Zaman berubah. Situasi politiknya berubah, hukumnya pun diubah. Coba siapa yang mau mengatakan Umar kafir karena tidak tunduk pada Al-Quran? Tidak ada. Berani bilang Umar kafir. Karena Umar ini satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga di dalam hadis. Umar bagian misalnya. Bagian zakat untuk keluarga Nabi. Disebut di dalam Al-Quran ini 1/5 untuk keluarga Nabi. Namanya humus. Di zaman Abu Bakar setiap keluarga Nabi diberi. Di zaman Umar tidak. Sekarang humusnya masukkan ke Baitul Mal bagi ke orang miskin. Kenapa? Prinsip itu tuh, hukum itu berubah. Waktunya berubah, tempatnya berubah. Hukum tata negara di Mesir beda dong dengan hukum tata negara di Indonesia. Beda lagi dengan Malaysia meskipun sama-sama Islam. Amkan, asman amkan. Wal awaid, budaya. Kalau budayanya berubah, hukumnya bisa berubah. Nah, buktinya, kalau saudara berpuasa gitu kan, imsak. Imsak itu bukan hukum Islam. Saudara berpuasa, subuh jam 4.10, imsak jam 4, 10 menit sebelum subuh imsak. Itu aturan di Indonesia. Itu bukan hukum Islam. Itu hukum di Asia Tenggara. Kalau saudara ini yang sering-sering umroh ini, kalau umroh di bulan puasa, coba lihat. Orang sebelum subuh itu keliling-keliling. Begitu subuh makan. Tidak ada imsaknya. Di sini kalau imsak, kamu harus berhenti makan. Bahkan ada bahasa Arabnya yang disiarkan lewat radio-radio waktu saya kecil. Ayyuhal ikhwan, qad ana waktul imsak. Iyyakum wal akla wasyarba wa rodalik. Saudara, sekarang sudah imsak. 10 menit lagi subuh, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dengan hal-hal dan hal-hal lain yang dilarang puasa. Nah saudara, itu hanya hukum di Indonesia. Di mana-mana imsak itu ya bersamaan dengan subuh itu. Kalau Al-Quran sesudah terlihatnya benang merah di timur yang membedakan pagi
dan malam. Itu namanya awaid. Budaya kita membuat budaya kalau imsak berhenti. Itu budaya, bukan hukum Islam. Bagus apa tidak itu? Bagus. Karena apa? Orang berhati-hati. Maka dikatakan al-adatu muhakkamatun. Adat yang tumbuh dari budaya itu menjadi hukum. Wayang misalnya. Tidak ada yang haram wayang itu. Wayang itu pada dasarnya mubah. Ya, al-aslu fil amri bilibah, pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, boleh. Kecuali ada larangan khusus atau perintah khusus. Gitu. Nah, yang kedua misalnya, asas legalitas. Itu kan hukum yang tadi kita bicarakan tuh memuat memperkenalkan asas legalitas. Orang tidak boleh dihukum sebelum ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Dalilnya bagaimana? Nolum delictum nolapuna sine previa lege punale. Tidak boleh ada orang dihukum, tidak ada sesuatu dilarang, kecuali dinyatakan secara resmi dilarang lebih dulu oleh sebuah undang-undang. Wah, jadi jangan sembarang menghukum orang. Orang ngisap ganja, tidak boleh dihukum sebelum ada undang-undang larangan ngisap ganja. Oleh sebab itu, dulu tidak ada larangan ganja. Orang suka-suka aja. Begitu ada undang-undang, nah itu dilarang. Itu namanya asas legalitas. Nah di dalam Al-Quran sama tuh, ada dalilnya tuh. Waktu Nabi ngatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak boleh orang itu diadab, tidak boleh orang itu dihukum sebelum sampai kepadanya aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul. Hebat tuh hukum Islam. Kalau putusan hakim sudah inkrah, itu berlaku meskipun salah. Saya hakim memutus sesuatu, ternyata salah. Ya berlaku kalau sudah inkrah. Kesalahan saya apa? Keliru nafsir atau karena nirma suap? Karena nirma suap, saya yang dipenjara. Hukumnya tetap mengikat. Maka di dalam Islam ada dalilnya juga. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ada tuh asas hukum yang datang kemudian menghapus hukum yang datang lebih dulu. Itu namanya hukum tentang nasih dan mansuh. Hukum yang lebih tinggi, itu teori piramida itu. Hukum yang lebih tinggi harus dituruti oleh hukum yang di bawahnya, sehingga kalau hukum di bawahnya lebih rendah bertentangan di atasnya, yang di bawah itu batal demi hukum. Itu ada di dalam hadis Mu'ad bin Jabal atau di Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, kamu saya utus ke Yaman ya jadi gubernur, kata Nabi. Kalau kamu menghadapi masalah, kamu menyelesaikan dengan apa? Ya Al-Quran Nabi, yang nomor satu. Kalau di Al-Quran tidak ada, ya sunnahmu, sunnah Rasul. Kalau tidak ada lagi di Quran sunnah, birra'yi, saya berpikir, ijtihad. Itu urutannya. Itu yang melahirkan teori piramida, Stephen Bow teori di dalam hukum modern. Sebab itu saudara jangan kecil hati seakan-akan Islam ini semakin lama disingkirkan. Enggak. Substansi luhur ajaran Islam semakin hari semakin lama terus masuk di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara kita Indonesia. Termasuk orang-orang Islam yang dulunya saudara tidak bisa membayangkan di tahun 70-an. Bayangkan Pak Herman Khairon, Pak Abdullah Putih, Pak ini mau jadi anggota DPR gitu. Bunda bayangkan waktu itu. Orang Islam ini kumuh tidak bisa jadi anggota DPR. Tapi sekarang karena perjuangan itu tadi, mobilitas sosial vertikal umat Islam naik. Ini karena salah satunya karena juga lahir HMI, saudara. Iya. Karena pada waktu itu HMI itu didirikan untuk apa? Indonesia ini merdeka. Kalau merdeka harus ada orang-orang Islam yang mengurus. Oleh sebab itu didirikan perguruan tinggi Islam. Namanya Sekolah Tinggi Islam. Diresmikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Gondangdia. Sekolah Tinggi Islam ini pada tahun 46 berpindah ke Jogja. Menjadi Universitas Islam Indonesia. Dan tahun 47 di kampus itu berdiri Himpunan Mahasiswa Islam. Untuk apa? Mencetak seperti saudara ini. Itu ada ketua DPRD, ada anggota DPR, ada bupati, ada mana tadi, macam-macam. Karena ini, mobilitas sosial vertikal umat Islam ini tumbuh dengan baik. Dulu jangan bayangkan pada orang bisa sembarangan jadi menteri itu kalau orang Islam enggak. Jatahnya orang Islam itu dulu hanya menteri agama.
Sampai tahun 70-an Menteri Agama aja. Di luar itu orang Islam yang Islamnya enggak Islam-Islam banget. Tapi sekarang orang Islam udah bisa jadi Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab, Yusril Menkumham, saya Menko Polhukam. Bisa tuh? Bisa. Karena mobilitas sosial vertikal. Oleh sebab itu, saudara ini adalah tuan rumah di negeri ini. Jangan mengatakan Islam didiskriminasi, enggak ada. Masuk aja ke pemerintah, atur kalau ingin memasukkan nilai-nilai Islami di situ. Kalau tidak bisa formalnya, substansinya seperti ini tadi. Karena di dalam Islam itu ada dalil al-ibrah fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar kalau kamu memperjuangkan Islam itu substansinya, jangan simbolnya. Nggak usah bendera Islam, nggak usah tulisan kalimat tauhid, nggak usah. Penting kamu perjuangkan. Hai beriman kamu. Hai berlaku baik kamu. Hai berakhlak kamu. Nggak usah namanya partai Islam ini, organisasi ini. Nggak perlu. Atau tidak harus. Tapi substansinya. Nilai-nilai substansi Islam itu diperjuangkan. Nah, saudara punya kesempatan melalui pemilu, silakan tuh rebut kursi-kursi di berbagai tempat. Lalu berjuang dari situ, kalau Anda punya idealisme, perjuangkan dari situ, maka di situ nilai-nilai KHM-ian itu akan bertemu di satu titik. Mungkin bertemu di DPR seperti ini, partainya berbeda, sama-sama DPR. Pasti nilai-nilai idealisme keagamannya, keislaman, nilai dasarnya itu pasti muncul untuk bertahan. Ketemu di istana, ketemu lagi HMI-nya di situ. Ketemu di Mahkamah Agung, ketemu lagi HMI-nya di situ. Nah, itulah cara kita berjuang. Bolehkah eksklusif? Ya silakan aja kalau bisa, tapi tidak pernah akan bisa perjuangan eksklusif itu di mana-mana. Karena sekarang tidak ada dunia yang monolitik. Tuntutan dunia ke depan adalah kosmopolit, kesewargaan. Itu tuntutan kita yang ke depan. Nah, saudara sekalian, selamat Rakernas. Kepada saudara sekalian menyongsong masa depan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.